Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Marilah kita saksikan debat kali ini tentang setujukah media sosial menjadi media komunikasi manusia pada saat ini. Nah, dan alhamdulillah sudah dihadir di tengah-tengah kita tim pro dan tim kontra dan juga tim netral. Saya selaku moderator akan memberikan waktu kepada tim pro untuk menyampaikan narasinya selama 3 menit ke depan. Dipersilahkan. Dimulai dari sekarang. Baik, kami menyatakan setuju terhadap mosi tersebut karena tidak dapat disangkal bahwa pada saat ini sosial media telah menjadi cara baru masyarakat dalam berkomunikasi. Hal ini berdampak pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Kehadiran media sosial telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam cara melakukan komunikasi. Lembaga We Are Social dalam Nasrullah tahun 2015 mempublikasikan hasil risetnya bahwa pengguna internet dan media sosial di Indonesia cukup tinggi. Ada sekitar 15% penetrasi internet atau 38 juta lebih pengguna internet. Dari jumlah total penduduk ada sekitar 60 juta orang yang terdaftar serta memiliki akun di media sosial Facebook. Dari riset tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu hampir 3 jam untuk terkoneksi dan berselancar di media sosial melalui perangkat telepon genggam. Banyak jumlah pengguna media sosial di Indonesia tentu saja memunculkan kesempatan untuk mengoptimalkan kehadiran media sosial sebagai media komunikasi. Sehingga kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana penggunaan media sosial untuk mengefektifkan cara berkomunikasi di dalam masyarakat. Selain itu juga, kehadiran media sosial ini sudah memberikan banyak manfaat yang cukup besar, terlebih di era modern ini. Media sosial telah menghapus jarak antara manusia sehingga cukup efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Di artikel kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai manfaat media sosial sehingga aspek kehidupan. Oke, terima kasih kepada tim pro yang sudah menyampaikan narasinya. Dipersilakan juga untuk tim kontra untuk menyanggahnya selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Kami menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tim pro yang sudah disampaikan tadi karena ada beberapa poin di sini yang sedikit akan kami bahas. Yang pertama yaitu penggunaan gadget selama 3 jam. Kesempatan manusia menggunakan gadget 3 jam itu tidak berlaku di kehidupan yang sekarang. Mengapa demikian? Karena untuk saat ini penggunaan gadget sudah masuk ke dalam kecenderungan. Banyak orang-orang zaman sekarang yang lebih mementingkan gadget dibanding bertatap muka secara langsung. Jadi menurut kami komunikasi dengan menggunakan medsos itu sangat tidak dianjurkan. Mengapa? Walaupun memang di zaman sekarang zamannya sudah gadget, namun hal tersebut banyak menimbulkan efek-efek dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Misalnya kita berkomunikasi lebih sering menggunakan medsos, lebih sering menggunakan gadget. Nah, hal itu secara bukan 3 jam saja, melainkan 24/7. Nah, di situ bahkan orang-orang yang menggunakan medsos dengan komunikasi di HP itu lebih bisa kayak ngejauhin, misalnya kayak teman-teman di dunia nyata dan kayak menjauhkan dari tetangga-tetangganya atau orang-orang yang biasa mereka tatap secara langsung. Terima kasih kepada tim kontra untuk sanggahannya dan dipersilakan untuk tim pro untuk menyanggahnya. Dimulainya waktu 2 menit. Dalam penggunaannya, individu tidak harus bertatap muka secara langsung. Jarak bukanlah suatu hambatan dalam melakukan komunikasi. Kehadiran internet dan media sosial telah banyak merubah tatanan komunikasi sosial. Tentunya pada zaman sekarang banyak yang sudah memiliki perangkat seperti gadget yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh bahkan secara internasional. Bahkan tadi dari tim kontra tadi menyebutkan bahwa menjauhkan dari teman dekat. Nah, bagaimana jika ketika sudah waktunya istirahat dan kalian mempunyai tugas yang kalian
Bisa saja pertama mengganggu aktivitas mereka, mengganggu waktu istirahat mereka. Selain itu juga dengan adanya internet atau media sosial sebagai komunikasi, kalian bisa langsung memberitahu mereka menggunakan gadget yang sudah disediakan seperti lewat WA. Karena seperti dikutip dari We Are Social, pengguna WhatsApp di Indonesia telah mencapai lebih dari 120 juta orang. Kemudahan saat melakukan chatting dan fitur yang ditawarkan dalam aplikasi ini menjadi salah satu daya tarik seorang menggunakan WhatsApp. Dengan adanya media sosial sebagai komunikasi masyarakat saat ini, mereka tidak perlu langsung bertatap muka untuk menanyakan sesuatu atau berkomunikasi. Mereka bisa menggunakan chatting tanpa harus bertatap muka. Baik, cukup. Terima kasih kepada tim pro yang sudah menyanggah, dan dipersilakan kepada tim kontra untuk menyanggahnya kembali. Dipersilakan. Baiklah, setelah tadi dikatakan oleh tim pro bahwa banyak sekali kemungkinan yang bisa kita ambil dari komunikasi lewat contohnya tadi WhatsApp. Nah, tadi disebutkan tadi untuk menghapus jarak. Nah, bagaimana tujuan dari komunikasi ini kan untuk memberitahu gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kita komunikasi lewat medsos itu secara langsung tidak lebih memberi pemahaman kepada kita. Tadi contohnya sudah dijelaskan. Kalau misalkan mau nanya tugas gitu kan, hanya lewat WhatsApp ataupun video call, itu sama saja tidak bisa memberikan pemahaman lebih kepada kita. Kalau ujung-ujungnya kita harus, misalkan kita tugas dengan kayak contoh yang tim pro sebutkan tadi, ujung-ujungnya video call ataupun chatan lewat WhatsApp. Tetapi banyak dari siswa-siswi tersebut yang misalkan nanya tugas kepada temannya hanya lewat WhatsApp saja, tidak paham tentang materi tersebut. Kemudian juga untuk video call atau berkomunikasi dengan WhatsApp atau apapun itu harus menggunakan via data ataupun pulsa. Nah, jadi untuk membeli itu tidak semua orang memiliki dana lebih untuk membelinya. Jadi hal itu cukup tidak efektif juga. Bagaimana jika orang yang misalnya dia udah kepepet sama tugas tapi dia nggak punya paket atau data? Apakah dia langsung memaksakan bahwa dia menjual HP-nya untuk membeli kuota? Tidak kan? Jadi secara tidak langsung mereka akan mencari orang terdekatnya untuk mencari bantuan. Tidak langsung, tidak hanya menggunakan komunikasi. Siap, cukup. Terima kasih kepada tim kontra yang sudah menyanggah tim pro, dan dipersilakan kembali untuk tim pro untuk menyanggah. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, tadi disebutkan bahwa meminta tugas melalui chatting. Medsos bukan hanya sekedar WhatsApp, tapi melalui YouTube, Google, ataupun lainnya. Bisa saja mereka menanyakan tugas kepada teman, dan jika mereka masih tidak mengerti, maka teman tersebut akan memberikan link YouTube yang dimana pembelajaran tersebut. Kemudian juga yang tidak punya kuota ya. Sekarang kan sudah canggih, tidak hanya data, tapi mereka bisa menggunakan WiFi. Banyak WiFi yang disediakan, mungkin beberapa tidak disediakan di kampung-kampung mereka, tapi mungkin ada beberapa rumah atau mungkin di dekat mereka yang biasanya seperti tukang warung makanan atau mungkin warung lainnya yang biasa menyediakan WiFi. Jadi mengapa kalian tidak berusaha terlebih dahulu mencari data untuk mengambil aksi data untuk yang tadi tugas itu, untuk menanyakan tugas kepada teman. Baik, cukup. Oke, terima kasih sanggahannya untuk tim pro, dan terima kasih antara sanggahan dari tim pro dan tim kontra. Dan dipersilahkan kepada tim netral untuk memberikan masukan kepada kedua tim. Dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk pendapat dari kedua tim. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu argumen yang disampaikan sudah lumayan bagus, tetapi terlalu berputar-putar di satu titik misalnya. Mungkin bisa dikembangkan melalui kayak kelebihannya, kebebasan mendapatkan informasi mudah masuk dan keluar. Untuk kekurangannya mungkin banyak hoax yang tersebar, banyak informasi palsu yang mungkin akan merugikan. Jadi tadi sudah bagus, tapi cuma berputar-putar di jarak aja.
Media sosial menjadi media komunikasi memiliki dampak positif dan negatif, seperti sebilah pisau. Jika salah menggunakannya akan melukai diri kita sendiri. Begitu juga dengan media sosial menjadi komunikasi. Jika tidak digunakan dengan bijak, kita hanya mendapatkan sisi negatifnya. Jadi apa yang akan kita dapat dari media sosial sebagai media komunikasi tergantung cara kita menggunakannya dan memanfaatkannya. Pendapat sudah bagus, tapi juga ada sedikit kekurangan jika orang siswa atau bisa menggunakan media sosial dapat menyebabkan sisi negatif. Contohnya sedang melakukan jam pembelajaran, dia menggunakan jam itu sebagai bermain game, bermain HP ketika ada gurunya, dan bisa saja dia menonton video-video yang terlarang. Oke, terima kasih kepada tim netral yang sudah memberikan masukan untuk kedua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Nah, demikianlah debat kali ini sudah selesai kita laksanakan dan pemenangnya adalah tim kontra. Terima kasih kepada kedua tim. Tim pro juga sudah bagus memberikan argumen dan pendapatnya. Terima kasih untuk kedua tim. Saya tutup debat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.